Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan sahur itu sampai kapan sih? Nah gitu loh. Ada yang jawab sampai adzan subuh. Nah itu koyo-koyo bener Pak, tapi itu salah. Ya, jadi makan sahur itu bukan sampai adzan subuh. Yang betul sampai waktu subuh. Nah ini adzannya subuh jam 4:30 loh Pak. Soalnya dok ini kabeh keturunan, seket adzan, berarti tadi oleh maem, nggak salah itu ya. Jadi adzan itu bukan menunjukkan waktu sholat. Sekali lagi adzan itu bukan menunjukkan waktu sholat, tapi menunjukkan mengajak sholat. Ya, hayya ala sholat. Ya, yang menunjukkan apa? Sholat itu ya waktu. Ya, jadi paling pas ya jam 7, jam 8 itu ya. Kalau umpamanya kepengen wah ini seluk kerja ya enggak apa-apa ya. Jadi sholat duha dulu baru bekerja. Pak Yusuf nih sholat duha jam berapa ini? Mau melaku udah ya jam 8 itu bagus lah. Nih enggak bisa 2 rakaat enggak apa-apa, 4 rakaat ya, jadi bagus ya. Nah sholat duha ini suratnya yang disarankan, dianjurkan oleh para ulama yaitu wasyamsi waduhaha dan wadduha. Yang tadi dibaca oleh Aba Wasik ya, wasyamsi waduhaha sampai wadduha ya. Itu meloncat satu Pak. Jadi setelah wasyamsi itu walaili idza yaksha ya. Terus kalau walaili kan kanggo malam nanti ya. Nah, oleh karena itu nggak hafal Ustadz, kalkul nggak apa-apa, kuliah kulhu nggak apa-apa. Pokoknya sholat sunnah, makanya para ulama itu mayoritas ya itu menganjurkan sholat sunnah itu kuliah sama kulhu ya. Bahkan kalau di kitab ini kemarin ya, sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh itu juga disarankan menurut hadis baca kuliah sama kulhu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh ketika bepergian itu membaca kuliah kulhu padahal sholat subuh Pak, tapi dalam rangka bepergian. Oleh karena itu ngapunten, nek kita bawa rombongan bepergian kok mimpin sholat, jangan yang panjang-panjang ya, yang pendek paling gak kuliah kulhu, zikirnya gak suwe-suwe ya. Saya itu dulu waktu kecil-kecil ke Wali Songo gitu ya, itu kan ada kiai yang mimpin itu sholatnya sholat subuh kok kuliah kulhu gitu loh ya. Ternyata saya tanya memang itu dianjurkan. Nah tahu memang ada keadaannya begitu ya. Jadi kalau kita itu ngikuti orang alim itu jangan suudon dulu ya, karena kita tidak tahu, tidak mampu ya. Nah, suudon ini kok ngene ilmunya gak ngatasi Pak ya. Dulu pernah saya sampaikan waktu kecil-kecil saya ke Yai Masnul ya di Banjangan itu, Tambak Langon, di Pondok Pesantren Al Mukhibin ya gitu. Waktu selesai Ramadan itu kita silaturahim ke beliaunya. Nah, saya lihat waktu saya kelas 4 SD itu puasa Syawal Pak. Saya puasa. Nah, ke situ kiainya mangan toy. Ya. Saya bilang, ngapunten Yai, ini kan waktunya puasa Syawal. Ya saya gitu kan, numpangnya gak kena. Ya, diterangkan ngene lho Le, poso Syawal itu sunnah. Terus ngopeni tamu ini, ngurmati tamu wajib. Nek tamu nek monggo aku gak mangan lah, nek apa lah. Nah nanti nek tamu nek gak ono, mungkin tanggal 10, tanggal 15 baru poso Syawal. Nah itu tak ikuti Pak gitu tuh Pak. Ya, jadi saya kalau awal gak poso beda tamu.
Nah, nuk tamu nih sampai tanggal 30 ya gak poso blas. Ya, seperti kan ngikuti kiai saya. Ya. Jadi jangan suudzon dulu kepada orang yang ngerti. Itu Pak ya. Jadi agak siang-siang. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Berarti mobilnya nyicil ya. Sedang nyicil. Oke, gini. Jadi tadi yang disarankan sholat duha itu baca wasyamsi sama waduha. Nih rakaat. Nih 12 rakaat bagaimana? Nah, Quran itu banyak suratnya Pak, ada 114 dan tidak satu surat penuh tidak apa-apa. Ya, dipenggal-penggal surat yang panjang. Intinya begini. Dibalak-balik itu sah. Umpamanya kita sholat maghrib, pertama itu baca kulhu, rakaat pertama, rakaat kedua baca kulhu lagi, umpamanya ya, itu sah sholatnya. Tapi kalau disengaja itu makruh. Kalau disengaja, kalau tidak disengaja lupa, tidak apa-apa, gitu loh. Nah, umpamanya kita sholat duha 4 rakaat, pertama wasyamsi, kedua waduha. Rakaat yang kedua ya, wasyamsi lagi, waduha lagi, monggo, tidak apa-apa, diganti juga nggak apa-apa. Wong satu apa semacam ini loh, kalau kita sholat tarawih itu pucuk elak kulhu terus itu Pak. Ya, pucuk itu kulhu, tidak apa-apa, sah. Dan itu tidak makruh. Karena apa? Sudah di luar sholat. Jadi rakaat pertama kulya, rakaat kedua kulhu. Terus nanti rakaat pertama lagi idza jaa, rakaat kedua kulhu. Itu tidak ada makruh. Jadi boleh apa saja. Ya, sampean awalnya kulya kulhu, mana kulya kulhu lagi, mana kulya kulhu lagi, sah dan tidak makruh. Ya, cuma apalaiku tok be. Jadi mulai kate, nih nulis enak ya. Kuliah kulhu, wah idem, ngono tok wae, padha kabeh. Ya, jadi gak usah didilai maneh ya. Lalu selanjutnya dicicil, senengane nyicil, Pak. Ya. Mau berangkat 2 rakaat. Ya, dari sana lagi 2 rakaat. Sholat duha itu minimal 2, maksimal 12. Dikerjakan di waktu duha. Selama itu waktu duha, monggo. Ya, contoh ya, sholat tarawih. Sholat tarawih itu setelah isya sampai subuh, waktu puasa Ramadan. Saya 4 rakaat dulu. Ya, ono tamu noimo nanti dilanjutkan. Boleh selama waktunya itu. Yang tidak boleh itu witir. Tidak ada witir dalam satu malam. Contoh, kita witir 11 rakaat. Wis saiki 4 rakaat wae dhisik, engko tak tambah 7 rakaat. Tidak boleh. Karena sekarang ini berarti genap. Ya, genap terus nanti ganjil, tidak boleh. Ya, jadi tidak ada witir dalam satu malam. Padahal waktu witir itu adalah malam. Ya, kalau sholat tahajud, ngapunten, saya itu sering begini Pak. Sholat tahajud di rumah, umpamanya 4 rakaat, terus ke masjid, ya itu saya nggak sholat tahiyat masjid. Saya nggak sholat tahiyat masjid, tapi sholat apa? Sholat tahajud. Ya, karena sholat 2 rakaat masuk masjid itu adalah sholat tahiyat masjid. Ya, jadi jangan duduk kalau masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Tidak dikatakan itu sholat tahiyat masjid. Tapi ini ono waktu ini sing akeh, sholat tahiyat masjid, sholat qobliyah, monggo. Kalau tidak ada waktunya, sholat qobliyah saja. Kok wis teko sekali komat kurang 2 menit, ndak usah sholat
tahiyat masjid, sholat qobliyah saja. Itu sama sudah include masuk ke sholat tahiyat masjid. Ya, dari saya supaya nambah sholat tahajud saya tambah di masjid gitu ya. Atau kadang-kadang sholat bukan sholat duha, sholat hajat, atau waktu itu masuk saya karena tadi belum sholat taubat umpamanya, saya sholat taubat di masjid gitu. Tapi umpamanya nek gak kesel, yo sholat tahiyat masjid, terus sholat lainnya monggo. Ya karena mau sudah omas kakean umpamane wis di masjid luwai semacam itu ya. Tidak masalah, dicicil enggak apa-apa, monggo. Iya. Jadi ini sudah dulu kita sampaikan. Ya. Jadi usolli sunat tahiyatul musola gitu ya. Jadi begini Pak, dulu saya katakan waktu masjid ya, suatu bangunan yang dipakai sholat jamaah 5 waktu itu namanya masjid. Ya, jadi bangunan yang dipakai sholat jamaah 5 waktu itu namanya masjid secara fikih. Meskipun masyarakat mengatakan musola, langgar, surau, ya, nih tempat ini dipakai 5 waktu untuk jamaah sholat masjid ini, ya, ya. Tapi sholat 5 waktunya nggak ada. Begini, oh di basement. Tapi ada ruangan ini ya. Kalau secara fikih menurut mazhab Syafi'i, sholat Jum'ah itu di tempat bangunan Pak. Ada pagarnya gitu. Dari sholat di lapangan terbuka, menurut mazhab Syafi'i ngapunten, sholat Jumat yang semacam itu tidak sah. Tapi kalau ada bangunannya gitu ya, kalau di basement ini ada bangunannya semacam ya, itu masih boleh. Iya. Bukan masjid. Nah, Jumatan itu tidak harus di masjid. Jumatan tidak harus di masjid, tapi di bangunan. Ya, jadi ada bangunan untuk Jumatan. Jadi bukan harus di masjid. Jadi umpamanya ngapunten, ya, di rumah besar gitu atau di gudang, ya. Nah, karena sudah, tapi ada syarat-syaratnya Pak. Melaksanakan sholat Jumatan itu ada syarat-syaratnya. Mendirikan sholat Jumat itu ada syarat-syarat. Kalau syarat-syaratnya itu terpenuhi, ya di gudang itu boleh. Contoh ngapunten, saya sampai sini ya. Di sini satu perusahaan itu ada 500 orang. Masjidnya itu cukup 250. Berarti yang 250 kan tidak bisa Jumatan. Tapi di sana itu ada tempat lagi gudang. Itu boleh pakai untuk Jumatan. Yang tidak boleh itu begini, Jumatan di masjid kloter pertama, lalu kloter kedua, tidak boleh itu. Di satu masjid. Nah, tidak ada semacam ngapunten kalau kita sholat Id ya, sholat Id di lapangan itu ya, itu tidak ada usolli sunatal tahiyatul maidan, ya, saya sholat sunnah menghormati lapangan, itu tidak ada. Sholat mutlak juga tidak boleh waktu itu karena belum waktunya. Nah ini sholat di lapangan, ya langsung longgo aja Pak, tidak apa-apa. Ya kan di lapangan, ya. Nah kalau di masjid sholat tahiyat masjid, ya, usolli sunnah atau tahiyatul thorik, ya, jalan umpamanya, ya tidak ada. Insya Allah nanti kita bahas minggu lagi ya nanti ya. Ini masih sholat Pak Yusuf minggu depan sholat jamaah, ya.
Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad